Bayangkan Anda berdiri di tepi tebing tinggi, di atas pegunungan yang memotong langit, dikelilingi kabut tipis yang bergerak perlahan seperti roh-roh kuno yang sedang menyambut Anda. Udara di sekitar terasa segar, tajam, dan penuh dengan aroma tanah lembab serta tumbuhan liar yang tumbuh bebas. Di kejauhan, suara burung Andes menggema, seolah menyanyikan lagu-lagu masa lalu. Dan di hadapan Anda, tampaklah Machu Picchu, sang kota yang hilang, berdiri dengan anggun dan tenang, menantikan kedatangan jiwa-jiwa yang siap mendengar kisahnya. Selamat datang di Machu Picchu, salah satu mahakarya dunia yang tak lekang oleh waktu. Terletak di ketinggian sekitar 2.430 meter di atas permukaan laut, di jantung pegunungan Andes, Machu Picchu bukan hanya sekadar lokasi arkeologi. Ia adalah simbol peradaban, kekuatan spiritual, dan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dibangun oleh bangsa Inka lebih dari 500 tahun lalu, tempat ini menjadi saksi bisu kejayaan, rahasia, dan misteri yang belum sepenuhnya terungkap hingga kini. Perjalanan Anda hari ini bukanlah perjalanan biasa. Ini bukan sekadar tur virtual atau rangkaian data sejarah. Ini adalah petualangan batin, sebuah undangan untuk membayangkan, merenung, dan merasakan setiap detail dari kota yang dibangun di antara langit dan bumi. Anda tidak hanya akan mendengar tentang Machu Picchu, Anda akan dibawa ke dalam suasananya. Melalui suara ini, kita akan menyusuri lorong waktu, mendaki anak tangga batu, dan menyentuh dinding-dinding kuno yang telah menyimpan keheningan selama berabad-abad. Machu Picchu tidak pernah dimaksudkan untuk dilihat oleh dunia luar. Ia tersembunyi, dirancang agar menyatu dengan lanskap sekitarnya, nyaris tak terlihat dari kejauhan. Kota ini seperti rahasia suci, diciptakan bukan hanya untuk dihuni, tetapi untuk dihormati. Bahkan saat ditemukan kembali oleh dunia pada tahun 1911, banyak bagian dari tempat ini masih tertutup oleh rimbunnya vegetasi tropis. Seolah-olah alam sendiri berusaha menjaga rahasianya. Namun hari ini, Anda diundang untuk membuka pintu rahasia itu. Untuk menyingkap cerita yang tersimpan di antara kabut dan batu-batu purba. Untuk berjalan bersama dalam suara dan imajinasi, menapaki jejak langkah para pendeta, petani, dan penguasa yang pernah hidup di sini. Machu Picchu bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi tentang apa yang dirasakan. Sebuah pengalaman yang akan menggugah rasa kagum Anda, bukan hanya pada masa lalu, tetapi juga pada kemampuan manusia untuk menciptakan keajaiban dengan hati, jiwa, dan ketekunan. Bersiaplah, karena ini baru permulaan. Di hadapan kita terbentang kisah-kisah besar tentang peradaban yang hilang, teknik yang menakjubkan, dan keindahan alam yang belum ternoda. Selamat datang di awal perjalanan Anda menuju Machu Picchu, tempat di mana waktu seolah berhenti, dan setiap bisikan angin membawa pesan dari masa lalu. Ketika kita berbicara tentang Machu Picchu, kita tak hanya membicarakan reruntuhan batu. Kita sedang membuka lembaran dari sebuah kisah panjang yang misterius. Kisah tentang sebuah bangsa besar yang meninggalkan jejaknya di puncak dunia, bangsa Inka. Machu Picchu dipercaya dibangun sekitar tahun 1450, saat Kekaisaran Inka berada pada puncak kejayaan. Namun berbeda dari kota-kota lain yang mereka dirikan, Machu Picchu tidak berada di dataran tinggi Cusco yang luas atau di lembah subur. Ia tersembunyi, nyaris tak terlihat dari kejauhan, berdiri sunyi di antara puncak-puncak Andes, seakan tidak ingin ditemukan. Untuk waktu yang lama, tempat ini hilang dari peta. Bahkan penjajah Spanyol yang menghancurkan banyak situs Inka tak pernah menemukannya. Machu Picchu tetap utuh, terlindungi oleh lebatnya hutan dan curamnya tebing. Hanya penduduk lokal yang masih menyimpan cerita tentang kota suci di atas awan itu. Hingga pada tahun 1911, seorang penjelajah Amerika bernama Hiram Bingham, dengan bantuan para petani setempat, menemukan kembali situs ini dan memperkenalkannya pada dunia. Namun, meskipun kita kini mengetahui lokasinya, Machu Picchu tetap memegang erat rahasianya. Para sejarawan dan arkeolog masih berdebat mengenai tujuan sebenarnya kota ini. Apakah ini tempat peristirahatan bangsawan? Pusat keagamaan? Observatorium bintang? Atau mungkin tempat pelatihan rohani para elit Inka? Yang lebih misterius lagi, adalah bagaimana bangsa Inka bisa membangun tempat ini dengan tingkat akurasi luar biasa, di lokasi yang hampir mustahil dijangkau. Mereka memindahkan batu-batu seberat bertonton, menyesuaikan struktur bangunan dengan kontur tanah dan pergerakan matahari, tanpa bantuan teknologi modern.
Ada rasa sakral di setiap sudutnya, seolah-olah Machu Picchu dibangun bukan hanya untuk dihuni, tapi untuk menyatu dengan langit dan bumi. Dan mungkin memang itulah tujuannya, sebuah jembatan antara dunia manusia dan alam semesta. Jika Machu Picchu adalah sebuah teka-teki besar, maka arsitekturnya adalah potongan-potongan yang mengundang kekaguman sekaligus kebingungan. Tidak hanya karena keindahannya, tetapi karena presisi dan kekuatan yang sulit dipercaya, bahkan dengan standar modern. Bayangkan, di atas lereng gunung yang curam, bangsa Inka membangun lebih dari 150 bangunan, termasuk rumah tinggal, kuil, tempat pengorbanan, dan gudang. Semuanya dibangun menggunakan teknik yang disebut ashlar. Batu-batu besar dipotong dan dipasang tanpa menggunakan perekat, namun hasilnya sangat solid, bahkan tahan gempa. Teras-teras pertanian di sekelilingnya bukan hanya memperluas lahan tanam di lereng curam, tapi juga berfungsi sebagai sistem drainase yang luar biasa canggih. Ketika hujan turun deras, air mengalir melalui saluran bawah tanah yang tersembunyi, menjaga tanah tetap stabil dan mencegah erosi. Ada pula Temple of the Sun, sebuah kuil yang dirancang selaras dengan matahari. Saat solstice musim dingin, cahaya matahari pagi masuk melalui jendela batu dan menerangi bagian dalam kuil dengan sempurna. Hal ini menunjukkan betapa bangsa Inka sangat menghargai kosmos dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun yang paling menarik adalah Intihuatana, sebuah batu suci yang diyakini sebagai jam matahari. Batu ini dipercaya sebagai pusat energi spiritual. Banyak yang mengaku merasakan getaran halus saat menyentuhnya, seolah-olah tempat ini masih menyimpan kekuatan dari masa lalu. Tidak ada paku, tidak ada baja. Hanya batu, alam, dan keterampilan luar biasa. Machu Picchu mengajarkan kita bahwa teknologi bukan hanya soal alat canggih, tapi juga soal kebijaksanaan, pemahaman terhadap alam, dan niat suci dalam mencipta. Sulit menggambarkan perasaan yang muncul saat pertama kali menatap Machu Picchu secara langsung. Ini bukan sekadar tempat indah. Ia seperti tempat suci yang menyapa jiwa, bukan hanya mata. Setiap embusan angin, setiap kabut yang menyelimuti bebatuan, seakan berbicara dalam bahasa yang hanya bisa didengar oleh hati. Machu Picchu dikelilingi oleh puncak-puncak gunung seperti Huayna Picchu dan Putu Cusi yang menjulang dramatis, dengan hutan awan yang subur memeluk sekitarnya. Di antara pepohonan tumbuh anggrek liar dan lumut tebal, sementara burung eksotis seperti condor dan hummingbird terbang bebas, seolah menjaga kedamaian situs ini. Di pagi hari, kabut menyelimuti seluruh area, menciptakan kesan bahwa kota ini melayang di antara awan. Dan saat matahari perlahan menembus awan dan menyinari batu-batu kuil, ada momen hening yang begitu kuat, seolah alam dan sejarah saling menyapa dalam keagungan yang abadi. Tidak heran banyak orang menyebut pengalaman di Machu Picchu sebagai spiritual. Tempat ini tidak hanya menggugah rasa kagum, tapi juga menimbulkan rasa kecil dan rendah hati. Kita diingatkan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia, dan bahwa alam bukan sekadar latar belakang, tapi bagian utama dari kisah yang sedang berlangsung. Berjalan di sini seperti berjalan di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia roh. Setiap batu, setiap jalur setapak, terasa seperti memiliki jiwa. Dan setiap langkah Anda adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan. Machu Picchu bukan sekadar tempat di peta. Ia adalah pengalaman. Ia adalah pesan. Dan bagi banyak orang, ia adalah panggilan jiwa yang tak dapat dijelaskan. Ketika Anda meninggalkan situs ini, entah secara fisik atau hanya melalui imajinasi dalam narasi ini, ada sesuatu yang berubah. Pandangan Anda terhadap dunia, terhadap sejarah, bahkan terhadap diri sendiri, akan sedikit bergeser. Anda mulai memahami bahwa keajaiban tidak selalu ditemukan dalam hal-hal megah dan mencolok, tapi justru dalam keheningan yang penuh makna. Di Machu Picchu, Anda tidak hanya melihat masa lalu. Anda menyadari bahwa masa lalu itu masih hidup. Dalam batu, dalam tanah, dalam udara yang Anda hirup. Dan dalam ingatan Anda yang baru saja disentuh oleh keindahan dan kebijaksanaan kuno. Jadi, inilah ajakan kami, jangan hanya membayangkan. Datanglah. Lihat sendiri langit yang membentang di atas Andes. Rasakan napas alam yang menyatu dengan energi leluhur. Temukan kembali diri Anda di antara reruntuhan yang penuh cerita. Karena pada akhirnya, perjalanan ke Machu Picchu bukanlah tentang kemana Anda pergi, tapi siapa Anda ketika Anda kembali. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di puncak dunia.
Sampai jumpa di Machu Picchu.